شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin, calon-calon masuk surga yang berbahagia, insyaallah, amin. Judul ceramah saya subuh hari ini yang diamanatkan pengurus masjid ialah kebersihan hati membawa kebahagiaan. Mengenai kebersihan hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jasad mudghatan, idza salahat salahal jasada kullu, wa idza fasadat fasadal jasada kullu, ala hiya qalbu." Yang artinya, di dalam tubuh manusia, kata Rasulullah, ada segumpal daging. Bila mana daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh. Dan bila mana daging itu rusak atau jelek, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Ialah hati, kata Rasulullah. Jadi di dalam tubuh kita ini, Pak, ada segumpal daging namanya hati. Bila hati ini bersih, dapat mempengaruhi tubuh kita menjadi sehat. Tapi manakala hati ini kotor, maka dapat mempengaruhi tubuh kita tidak menjadi sehat, alias sakit. Makanya perlu hati ini kita jaga, kita rawat. Jangan dikotori hati, jangan disakiti hati. Karena kalau hati yang kotor, Pak, susah obatnya. Makanya kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita harus semua kita keluarkan, Pak, supaya kita tetap bahagia. Apa itu kotorannya hati, Pak? Apa itu penyakitnya hati? Sifat dengki, iri hati, dendam, sifat permusuhan, sifat sombong. Ini semua kotorannya hati. Selama masih ada kotorannya hati, seperti sifat dengki yang ada dalam hati kita, tidak bisa merasakan namanya kebahagiaan yang hakiki. Bahkan tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun ahli ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallahi biqalbin salim." Pada hari akhirat, kata Allah, pada hari akhirat tidak berguna sama sekali harta benda, anak jabatan, kekuasaan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mau menerima seseorang kalau hatinya lagi bersih. Itu iblis, Pak, diusir dari surga karena timbul sifat kesombongannya. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, kata Allah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat, wahai malaikat semua, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah seluruh malaikat illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Ditanya iblis oleh Allah, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Saya kan suruh kamu sujud kepada Adam, kenapa tidak mau sujud? Apa kata iblis, Pak? Wahai Allah, kenapa saya mau sujud kepada Adam? Saya kan ini diciptakan dari api, Adam itu diciptakan dari tanah. Berarti saya ini ya Allah lebih mulia, lebih tinggi derajat saya. Kenapa saya harus sujud ya Allah? Diusir kita iblis di surga, karena di dalam surga tidak ada tempatnya orang yang punya sifat sombong. Ini bahayanya, Pak. Padahal saya baca di dalam kitab itu iblis, Pak, termasuk ahli ibadah, Pak, sebelum diusir dari surga. Tidak ada pun tanah di bumi yang semua sudah disujuki, Pak, termasuk di masjid kita ini dan sekitarnya. Tapi cuma satu kesalahannya, iblis punya sifat sombong. Ini bahayanya. Jadi biar ahli ibadah, kalau memiliki sifat sombong itu bahaya, harus kita hindari. Itu iblis, Pak. Ada 3 yang selalu dia masuki seseorang. Ketika dia merasa dirinya kaya, banyak harta, di situ dia berusaha iblis bagaimana supaya bisa menggoda memasuki hatinya, timbul sifat kesombongannya. Ini bahayanya orang kaya. Yang kedua, supaya tidak bisa masuk surga. Yang kedua, orang yang merasa dirinya berpendidikan tinggi, ilmunya tinggi, banyak sandang yang diraihnya. Nah, di sini iblis berusaha bagaimana ini supaya orang ini bisa timbul sifat kesombongannya karena ilmunya, supaya tidak bisa masuk surga. Ini bahayanya nih. Begitu juga kalau ada yang merasa dirinya punya kekuasaan, punya jabatan yang tinggi, dia berusaha iblis supaya bagaimana ini pejabat ini yang berkuasa ini timbul sifat kesombongannya sehingga mereka tidak bisa masuk surga. Nauzubillahi min zalik. Makanya di dalam Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya kalau kita mau selama ini harus punya sifat tawaddu. Jadi harus punya sifat tawaddu, sifat rendah hati. Jadi bukan rendah diri, Pak, sifat rendah hati. Semakin kita berilmu, semakin kita rendah hati, tidak memiliki sifat sombong. Semakin kita punya harta yang banyak, maka sifat tawaddu harus kita miliki supaya tidak menimbulkan sifat sombong. Ketika kita punya jabatan kekuasaan, harus punya sifat tawaddu supaya tidak menimbulkan kesombongan. Sebagaimana padi itu, Pak, sifatnya padi itu semakin tinggi, semakin berisi, semakin tunduk. Itulah yang diharapkan orang yang beriman. Semakin dia tinggi kedudukannya, semakin tinggi ilmunya, semakin merendah. Itulah ciri-ciri orang yang selamat dari godaan iblis, laknatullah. Saya kira tidak perlu lama-lama ceramah, Pak. Intinya usahakan pada di dalam hati kita ini keluar semua sifat-sifat kesombongan. Ada apa yang dapat membersihkan hati ini dari sifat kesombongan, keangkuhan? Ada 3 amal, Pak. Jadi ada 3 amalan yang dapat membersihkan hati kita.
Pertama, zikrullah. Selalu berzikir kepada Allah. Selalu menyebut-nyebut nama Allah. Ya, selalu berzikir kepada Allah, Pak, dapat menenangkan hati, dapat membersihkan hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu tatma'innul qulub ala bizikrillah. Orang beriman itu, kata Allah, hatinya selalu tenang, hatinya selalu bersih, karena mereka selalu menyebut-nyebut nama Allah, selalu berzikir kepada Allah. Ingatlah, kata Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, hatimu tenang, jiwamu tenang. Kalau harta tak ingat-ingat, Pak, pasti susah tinta. Ya. Kalau istri tak ingat-ingat, Pak, pasti susah tinta. Kalau suami tak ingat-ingat, Bu, pasti susah tinta. Jabatan tak, pangkat tak, selalu kita ingat-ingat, selalu sibuk-sibuk, pasti susah tinta. Tapi kalau kita ingat sama Allah, berzikir kepada Allah, hati tenang. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersihkan betul, terasa betul hati dibersihkan, Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanya itu hati pasti ingat-ingat sama Allah. Allah, 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 Allah. Sikirnya hati nih, Pak. Ketika bibir sudah tidak sudah kaku, mengucapkan, maka cukuplah kalimat Allah dalam hati. Allah, 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 Allah. InsyaAllah kalau diakhiri kalimat Allah, hidup kita masuk surga. Ya, masuk surga, Pak. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Makanya biasakan selalu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jalan-jalan ke la ilaha illallah. Mau menggoreng-goreng ke la ilaha illallah. Duduk ke la ilaha illallah. Kenapa? Karena apa yang kita biasakan sibuk-sibuk itu muncul ketika kita mati, Pak, Bu. Kalau selalu ke gosip, gosip ke dulu belum meninggal. Yang kedua, amalan yang dapat membersihkan hati termasuk membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu, Pak, dapat membersihkan hati, dapat membahagiakan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, tidak lain dan tak bukan untuk menjadi obat, penenang, penyejuk hati, dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu, Pak, obat. Makanya orang selalu membaca Al-Quran sia-sia itu, Pak. Lihat-lihat mereka imam-imam ada masjid. 20 rakaat ya amal, sia-sia selalu. Karena Al-Quran selalu dia baca obat. Obat. Jadi obat itu Al-Quran, Pak. Semakin kita banyak membaca Al-Quran Isya, ya aku dodong-dodong ke, Pak. Dodong-dodong ke. Terasa capek ke, buat baca ke Quran, Pak. Buat baca kuat, Pak. Itu orang Arab, Pak. Kalau dodong-dodong sagi-sagi, dia buka-buka Quran, dia perbanyak, Pak. Dia jadikan obat. Obat. Al-Quran. Yang ketiga, yang amal yang dapat membersihkan hati, sedekah. Jadi sedekah itu, Pak, dapat membersihkan hati. Semakin kita bersedekah, semakin bersih hati, Pak. Semakin tenang hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Usmin amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil Muhammad hartanya orang beriman sebagai sedekah, sebagai zakat untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Tuh. Jadi sedekah itu, Pak, dapat membersihkan hati seseorang. Dapat membersihkan hati dan dapat juga menyehatkan orang, Pak.
Ada hadis Rasulullah, jadikanlah sedekah menjadi obatmu. Jadi berarti sedekah itu adalah juga obat. Obat sehat, obat kuat. Cuma orang masa tidak perhatikan namanya sedekah. Saya kira demikianlah ceramah saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan baik, sukses dan selamat. Dan insyaallah mudah-mudahan kita keluar di bulan Ramadan mendapatkan titel dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.